Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Marudin MPD. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Panjarakan, calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan refleksi dan kesimpulan tentang pemikiran atau filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Saudara-saudara sekalian, agar lebih terarah, ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai pijakan. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, sebagai seorang guru, tentu saja memiliki sebuah idealisme. Dan idealisme itu melahirkan sebuah semangat. Saking semangatnya, seringkali kita sebagai guru dalam menjalankan tugas mengajar siswa di kelas memposisikan diri sebagai atasan dan bawahan. Bawahan harus melakukan apa yang diinginkan oleh atasan. Sebagai seorang atasan, kadangkala memaksakan kehendaknya kepada bawahan karena dia merasa mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi dan pengalaman. Guru menyampaikan materi yang bersumber dari bahan ajar, buku teks, kemudian mengadakan ulangan, lalu memberikan nilai. Jelas di sini kita lihat bahwa kegiatan belajar mengajar di kelas hanya berorientasi kepada nilai. Guru tidak mengedepankan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Jadi dalam hal ini guru memberikan apa yang dia inginkan, bukan memberikan apa yang siswa butuhkan. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, paradigma mengajar yang kita bangun dan kita lakukan selama ini ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kita tidak cukup yakin dan percaya bahwa proses tidak akan membohongi hasil, karena guru lebih mengutamakan hasil daripada membangun sebuah proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pembelajaran yang menghamba kepada murid. Oleh karena itu,
murid harus kita berikan ruang yang seluas-luasnya dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya, sehingga guru seharusnya benar-benar menjalankan perannya sebagai fasilitator yang menjalankan tugas untuk membimbing dan menuntun dengan sepenuh hati sehingga anak didiknya berjalan ke arah kemajuan belajarnya sesuai dengan yang diibaratkan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa benih padi itu membutuhkan lahan yang baik untuk tumbuh dengan baik pula. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, berdasarkan penjelasan di atas, maka harus ada perubahan yang nyata di dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, dengan tujuan memberikan ruang, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk bekal belajarnya di masa yang akan datang, sehingga mereka benar-benar memiliki sifat kemandirian, pendirian yang kokoh, memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga kelak di kemudian hari ketika mereka sudah kembali kepada kehidupan di masyarakat, mereka akan mudah untuk menjalaninya dan beradaptasi hidup di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan perubahan yang harus kita lakukan ketika mengajar, ketika menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas. Di antaranya yang pertama adalah menerapkan tutor sebaya. Ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri bagi siswa. Jadi dalam hal ini salah satu siswa tampil memberikan penjelasan kepada siswa yang lain, dan begitu sebaliknya, siswa yang lain bisa mengemukakan pertanyaan, meminta penjelasan tanpa diliputi oleh rasa malu dibandingkan harus bertanya kepada gurunya di kelas. Yang kedua, kita mengubah tempat duduk menjadi berbentuk U. Hal ini bertujuan untuk menciptakan
suasana pembelajaran yang komunikatif, sehingga setiap siswa bisa berkomunikasi dengan siswa yang lainnya. Yang ketiga adalah menerapkan metode diskusi dalam setiap pembelajaran. Dan yang lain-lain. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam melakukan refleksi dan menyampaikan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.